Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Ansor itu pernah datang menghadap Rasulullah SAW, dan dia meminta sesuatu kepada beliau. Maka Rasulullah pun bertanya, "Adakah sesuatu di rumahmu?" Maka dijawab, "Ya, ada Rasulullah, ada. Saya mempunyai sehelai kain tebal yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkok besar yang kami pakai untuk minum." Maka Rasulullah mengatakan bahwa kedua barang tersebut, lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkan kepada Rasulullah. Setelah barang diterima, Rasulullah segera melelangnya. Kepada para sahabat yang hadir, beliau menawarkan siapa yang mau membeli selimut dan mangkuk besar itu. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga 1 dirham. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi, barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari 1 dirham, 2 atau 3 dirham. Demikian tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai 2 kali. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba salah seorang sahabat menjawab, "Saya beli keduanya dengan harga 2 dirham." Rasulullah akhirnya menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Ansor tersebut seraya berkata, "Belikan 1 dirham untuk keperluanmu dan 1 dirham lagi belikan sebuah kapak, dan engkau kembali lagi ke sini." Tidak lama kemudian orang tersebut membeli kapak dan kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapaknya. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya terlebih dahulu. Lantas beliau berkata, "Pergilah mencari kayu bakar, lalu hasilnya kamu jual di pasar, dan jangan menemui aku sampai 2 pekan." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah. Setelah 2 pekan dia menemui kembali Rasulullah junjungannya untuk melaporkan hasil kerjanya. Dan lelaki itu menuturkan bahwa selama 2 pekan dia berhasil mengumpulkan uang 10 dirham, setelah sebagian dibelikan makanan dan juga pakaian. Mendengar penuturan lelaki Ansor itu, Rasulullah bersabda, "Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat." Mitra Muslim, hina. Islam itu sangat menghargai kerja, sangat menghargai usaha. Jadi sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja itu sampai-sampai disejajarkan dengan mujahid fisabilillah.
Karena apa? Karena bekerja itu tidak hanya menghasilkan nafkah materi, tetapi kerja itu pahala. Bahkan kerja itu adalah maghfirah dari Allah atau ampunan dari Allah. Orang yang bekerja adalah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Tidak ada kemalasan di dalam Islam sesungguhnya. Kerja itu juga terkait dengan martabat manusia. Seseorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh di dalam pekerjaannya, itu akan bertambah martabat dan kemuliaannya. Sebaliknya orang yang tidak bekerja, senang, bangga dengan penganggurannya, orang seperti ini akan kehilangan martabatnya, akan kehilangan harga dirinya di hadapan dirinya sendiri dan juga di hadapan orang lain. Mitra muslimin, orang yang tidak bekerja, orang yang menganggur, dimanapun dia akan kehilangan harga dirinya di hadapan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak berguna, apalagi di hadapan orang lain. Dia tidak berguna, dia tidak dibutuhkan oleh orang lain. Maka jatuhnya harkat dan harga diri itu akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Salah satunya adalah meminta-minta. Ketika orang itu malas bekerja, satu-satunya untuk memperbaiki dirinya agar dia tetap makan adalah minta. Minta-minta inilah satu perbuatan hina yang tidak disukai oleh Islam. Allah tidak suka, Nabi tidak suka, para sahabat pun tidak suka. Mitra muslimin, perbuatan ini merupakan sebuah kehinaan. Orang yang meminta-minta, orang yang suka minta dimanapun dia berada, dikasih atau tidak, ini merupakan satu kehinaan, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.